Oke, selamat siang ya teman-teman di kelas probabilitas dan statistik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang distribusi yang lain berbeda dengan yang kemarin-kemarin ya. Jadi distribusi itu kan ada banyak tipenya tergantung dari variabel yang digunakan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang distribusi binomial. Nah, binomial itu maksudnya seperti apa ya? Nah, jadi distribusi binomial ini sejarah singkatnya itu ditemukan sama James Bernoulli. Itu beliau itu ilmuwan statistik ya. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri, tapi intinya distribusi binomial ini adalah masuk di dalam distribusi yang menggunakan variabel diskrit. Nah, tetapi variabel diskritnya ini nanti bisa secara acak. Jadi misalkan mata dadu keluar yang sisinya 3 di dadu 6 sisi itu kemungkinan untuk keluar 3 kali itu berapa? Nah, misalkan kayak gitu. Oke. Nah, terus ya sebagai pengingat dulu, maksudnya diskrit itu seperti apa? Jadi kalau kemarin kan kita belajar tentang variabel acak ya. Nah, jadi variabel itu ada dua jenis kalau kemarin kita pelajari, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nah, kemarin kita sudah bahas itu. Terus saya kembalikan lagi ke sini, distribusi binomial. Jadi karakteristiknya dulu ya. Intinya kalau distribusi binomial itu lebih membahas tentang dua hal yang saling melengkapi atau dua hal yang saling berkomplement kalau di sini ya. Jadi misalkan nih suatu peristiwa X, nah nanti kita bisa tahu suksesnya berapa persen, gagalnya berapa persen. Jadi cuman ada dua ya, dua kemungkinan aja, sukses atau gagal, ya atau tidak. Terus kemudian sukses atau tidak, baik atau enggak, nah, kayak gitu ya. Jadi misalkan di koin pun juga sama, koin kan cuma ada dua kemungkinan, yaitu angka atau gambar. Nah, jadi kenapa dinamakan binomial? Karena ada dua kemungkinan. Nah, B kan artinya dua. Oke. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya dari distribusi binomial, yang pertama itu adalah setiap percobaan hanya punya dua kejadian atau dua peristiwa. Oke. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, sukses ataupun gagal. Oke. Kemudian yang kedua, probabilitas suatu peristiwa tetap tidak berubah untuk setiap percobaan. Oke. Kemudian yang ketiga, sifatnya itu independen. Jadi antara percobaan pertama dengan percobaan yang selanjutnya itu tidak mempengaruhi. Misalkan gini, kalau yang tidak mempengaruhi ya, teman-teman lempar satu dadu, kemudian setiap kali lemparan itu nanti hasilnya tercatat dan tidak mempengaruhi satu sama lain. Tapi kalau teman-teman misalkan punya aturan seperti ini, ambil 4 dadu, kemudian lempar 4 kali, tetapi setiap kali lempar ada satu dadu yang kebuang. Nah, berarti kan itu kejadian satu dan yang berikutnya kan akan mempengaruhi. Misalkan pertama dilempar 4 dadu berarti, terus lemparan kedua berarti lemparnya 3 dadu, lemparan ketiga 2, lemparan terakhir 1. Nah, ya gitu, itu berarti saling dependen ya, atau saling mempengaruhi. Nah, sedangkan kalau di binomial ini enggak. Oke. Kemudian jumlah percobaan yang merupakan komponen percobaan binomial harus tertentu. Nah, ini jadi itu angka berapa yang mau kita cari itu harus ada. Misalkan angka dadu yang matanya itu 3 titik atau 4 titik atau dua-duanya 3 dan 4 dari 6, ya kan? Nah, itu kan berarti sesuatu yang jumlahnya pasti kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini udah, lanjut. Oke, ini tadi untuk overview aja ya teman-teman. Jadi intinya percobaan biasanya dilakukan berulang-ulang, misalkan dari 1 sampai dengan 10 kali biasanya ya. Kalau di soal-soal nanti teman-teman waktu ngajaran UTS biasanya kayak gitu. Kemudian hanya ada dua kemungkinan ya tadi. Kemungkinan contoh aja misalkan sukses atau gagal.
kayak gitu. Contohnya gini, misalkan berapa probabilitas bahwa ketika kita melemparkan dadu 10 kali, itu yang keluar adalah mata dadu genap. Nah, berarti kita anggap kalau misalnya keluarnya genap itu berarti sukses. Sedangkan kalau ganjil berarti itu yang gagal. Nah, gitu. Jadi sukses atau gagal ini tidak harus cuman benar-benar dua variabel toh ya. Misalkan angka 1 atau angka 2 itu enggak hanya seperti itu, tapi bisa aja sukses ini adalah kombinasi dari berbagai kondisi. Misalkan mata dadu 1 atau 2 atau 3 dari 6 sisi dadu. Nah, kayak gitu. Oke. Kemudian probabilitas sukses itu dinotasikan dengan P kecil kayak gini ya. P kecil. Nah, oke. Kemudian nah ini tadi ngulangi setiap ulangan saling bebas. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumusnya ya, rumus secara teoritisnya. Oke. Jadi yang pertama dulu ini adalah rumus binomial pada suatu peristiwa. Oke. Nah, jadi kalau di sini secara definisi probabilitas suatu peristiwa dapat dihitung dengan mengkalikan kombinasi susunan ya, kombinasi berarti kira-kira teman-teman sudah tahu nanti kita bakal pakai rumus kombinasi kan yang kemarin sudah saya jelaskan dengan probabilitas salah satu susunan. Oke, probabilitas salah satu susunan. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi gini, kita langsung ke rumus ya teman-teman. Jadi untuk menulis rumus binomial suatu peristiwa, ini simbolnya seperti ini. Jadi Px sama dengan X kecil. Nah, X kecil ini nanti yang akan kita ganti-ganti sesuai dengan variabel yang ada di soal. Jadi pasti nulisnya Px, P dalam kurung X besar sama dengan, nah ini nanti yang akan kita ganti. Oke. Kemudian sama dengan rumusnya nih sekarang. Nah, ini rumus kombinasi C N X ya. Nah, ini maksudnya apa sih kok ada kombinasi, ada P, ada Q. Nah, coba di sini teman-teman bisa lihat ya. P itu tadi kan sudah dijelaskan di halaman sebelumnya kan, kalau P adalah probabilitas sukses sebuah percobaan. Oke. Tadi misalkan yang dicari adalah berapa probabilitas sukses dari mata dadu 6 sisi yang keluarnya itu adalah yang keluarnya adalah mata ganjil. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini ada Q kecil. Q sama dengan 1 min P. Coba kalau teman-teman pahami maksudnya Q sama dengan 1 min P, ini berarti sama dengan apa? Nah, itu berarti sama dengan kebalikannya dari sukses kan? Nah, P itu kan sukses tadi. Yang dicariin kan yang sukses ini. Ini sukses. Sukses. Nah, sedangkan Q berarti 1 min P. Berarti sebaliknya, ini adalah yang gagal. Nah, oke. Sampai sini cukup masih mudah dipahami ya, teman-teman. Jadi, P itu yang sukses, Q itu yang gagal. Atau terserah kalian nyebutnya apa. Misalkan yang baik atau yang utama, sedangkan yang Q adalah yang buruk atau yang gagal, itu sama aja lah, nggak masalah. Oke. Kemudian kita lanjut N. Nah, sekarang di sini ada N. N itu apa? N itu jumlah lemparan dadumu, ya. Jumlah percobaannya berapa kali. Oke. Kemudian X, jumlah suksesnya. Nah, ketika kita tadi tanya berapa mata dadu ganjil yang keluar kalau kita lempar 10 kali misalkan. Nah, biasanya ini diketahui dari soal yang X ini. Ya, jumlah sukses ternyata yang ganjil itu cuman 4 pas kita melakukan percobaan itu. Nah, berarti X-nya ini adalah 4. Oke. Itu. Nah, terus nanti kalian tinggal masukkan nih dari sini ke rumus ini. Ya. Di rumus kombinasi C NX
Ya, rumusnya seperti ini ya kalau teman-teman masih ingat. Ini simbol apa pada tahu ya? Simbol faktorial. Jadi n faktorial dibagi dengan x faktorial, kemudian dikurung dulu, dikurung n min x ya. Terus difaktorialkan lagi, kemudian setelah difaktorial dikalikan dengan x faktorial tadi. Ketemu nanti jumlah c-nya berapa. Oke. Kemudian dikalikan dengan P pangkat X ya, dikalikan dengan P pangkat X, kemudian dikalikan lagi dengan Q ya, pangkat N min X ya. Ini jadi satu ya. Ini gue hitung dulu, berarti N min X nya, kemudian baru Q nya dipangkatkan dari hasil tersebut. Nah, terus kembali lagi ke atas nih, kombinasi susunan di sini. Kombinasi susunan berarti yang mana? Yang ini. Nah, ini N. Nah, ini kan NCX ini kan. Kemudian dikalikan dengan probabilitas salah satu susunan. Nah, probabilitas salah satu susunan berarti yang ini. Nah, oke. Itu. Nah, Pak, kenapa kok rumusnya bisa seperti itu? Penjelasan yang detail dan panjang ada di YouTube, nanti teman-teman bisa cari aja penemuan rumus binomial. Tapi kayaknya kalau saya menjelaskan di sini juga nggak cukup nanti waktunya ya, terlalu panjang. Jadi kita langsung ke aplikatifnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini tolong dipahami rumusnya tadi. Px besar sama dengan x kecil. Nah, x kecil ini yang nanti akan kita ganti ya, sesuai dengan variabelnya. Kemudian sama dengan uh, kombinasi NCX ya, dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Oke. Nah, sedangkan rumus kombinasinya teman-teman udah pada tahu lah pasti. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian yang pertama tadi adalah rumus suatu peristiwa atau rumus kita anggapnya kayak satu kejadian lah atau suatu peristiwa. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah rumus binomial kumulatif. Kumulatif kalau teman-teman sering dengar, kumulatif kan artinya ini ya, gabungan dari berbagai perhitungan kan, berbagai hal. Nah, jadi kumulatif ini adalah gabungan dari banyak kejadian ya. Kalau yang tadi itu cuma satu, kalau yang ini berarti gabungan semuanya. Nah, rumusnya hampir sama. Kalau teman-teman lihat malah ya memang rumusnya sama gitu. Kalau ini di sini ditulisnya PBK. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau nulis P saja, ini kalau dari saya nggak apa-apa. Asalkan teman-teman nanti tahu ini kira-kira P untuk suatu kejadian atau P kumulatif ya. Ini sama aja, nggak masalah. Oke. Nah, kemudian rumusnya adalah, nah kalau teman-teman lihat ya di sini ini kan sama persis nih. Cuman di sini ada sigmanya. Di mana sigma ini maksudnya apa sigma? Nah, maksudnya adalah summary atau penjumlahan semua dari total hasil ini, di mana X-nya nanti dari 0 sampai batas X-nya yaitu N itu berapa. Jadi misalkan X yang dicari itu nanti sampai 5 ya, berarti nanti X-nya mbok masukin nih dari X-nya 0 sampai X-nya 5, mbok masukin satu-satu. Nah, oke ya, kayak gitu. Nah, atau bisa ditulis juga seperti ini nih tadi. Nah, oke. Terus, nah ini kalau dijabarkan kayak gini tadi, misalkan kamu kan bisa ngitung satu-satu nih, P di mana X-nya sama dengan 0, berarti X kecilnya ini gue ganti 0 dulu, terus gue masukin. Kemudian P sama dengan X1, nah ini 1 gue masukin, P2 dan seterusnya sampai P sama dengan X-nya sama dengan 5 tadi ya. Nah, terus tinggal dijumlahkan aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ya, ini kalau pemikiran saya sih masih sangat mudah untuk dipahami. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung itu tanya ya di grup, nanti teman-teman yang lain bisa membantu menjawab, karena kalau ketinggalan di fundamental ini
kedepannya juga akan makin sulit. Oke, kayak kamu main Genshin Impact lah. Nah, misalnya semakin lama kan harusnya semakin sulit, kecuali nek kowe beruntung ya. Misalnya pas malam-malam gitu lagi mikir kok kelingan rumus kombinasi, wah itu akhirnya mungkin banget. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang pertama, sebuah dadu dilemparkan ke atas 4 kali. Nah, pokoknya kalau soal probabilitas itu kalian harus benar-benar teliti memahami soal tersebut ya. Sebuah dadu dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Nah, dadu ini berapa sisi? Nah, kalau di soal probabilitas secara umum biasanya 6 sisi, padahal dadu itu ada banyak sisinya. Ada yang sisinya cuma 4, ada yang sisinya 8, 20 gitu. Kalau teman-teman main game RPG board game gitu ya, atau Dungeon and Dragon, teman-teman pasti tahu. Nah, kemudian tadi ya dilemparkan ke atas sebanyak 4 kali. Oke. Tentukan probabilitas dari peristiwa berikut. Nah, yang A dulu. Mata dadu 5 muncul 1 kali. Mata dadu 5 muncul 1 kali. Oke. Nah, kita langsung jawab saja yang A dulu. Ini jawaban dari yang A ya. Mata dadu kan punya 6 sisi tadi. Kalau dadunya yang 6 sisi pastinya. Oke, yaitu 1 sampai 6. Sehingga setiap sisi ya dari sisi mata dadu 1, 2, 3 sampai 6 itu kan pasti probabilitasnya 1/6. Tinggal dibagi aja kan. 1/6. Jadi probabilitas untuk mata ini salah ya. Ini harusnya 5. Ya kan di sini. Nah, 5 adalah 1/6. Sehingga, nah, terus ini mungkin teman-teman agak bingung, tapi kita coba ulas. Karena ini sebenarnya gampang banget. Pertama-tama, di sini P sama dengan 1/6. Kok bisa toh? P itu apa? Nah, P tadi adalah probabilitas dari kejadian yang sukses kan? Nah, kalau teman-teman masih ingat sukses. P 1/6. Kok bisa 1/6? Ini dari mana, Pak? Dari sini. Dari mata dadu 5, dari soal. Nah, sini. Karena ini yang kita cari, ya kan? Mata dadu 5 muncul 1 kali. Ya. Nah, jadi soal ini kita anggap ini adalah P sukses yang sedang kita cari. Nah, oke, P yang sedang kita cari. Ya. Nah, berarti yang B sama C sama? Iya, sama. Nah, itu adalah P kecilnya ya, P kecil. Oke. Kemudian Q sama dengan 5/6. Kok bisa? Ayo, Q tadi apa? Q itu adalah kebalikannya dari P kecil kan, kebalikannya dari yang sukses, berarti yang gagal. Terus kalau tinggal 6/6 dikurangi 1/6, berarti kan sama dengan 5/6. Oke. Nah, kemudian N sama dengan 4. N sama dengan 4. Apa tadi N? N adalah jumlah percobaan di sini. Nah, kemudian X ini juga diketahui dari soal biasanya ya. X sama dengan 1. Ini apa? Karena ini munculnya berapa kali tadi. Nah, X-nya berapa? Variabel yang mau kita cari itu nanti berapa? Nah, itu X-nya berarti. Oke. Yowis, terus tinggal masukkan aja. Yang dicari kan berarti tadi adalah P X besar sama dengan X kecil ya. X kecil ini berarti langsung kita ganti dengan berapa? X kecilnya. X kecil kita ganti dengan 1 kan, karena kan lihat dari sini. Nah, lihat dari sini. P sama dengan 1. Nah, terus kita masukin rumus kombinasi di sini. 4C1. Ini nanti ketemunya berapa? Ayo teman-teman nanti silakan ya, berarti kan itu 4 faktorial ya kan, dibagi dengan X faktorial. X nya tadi berapa? 1, dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan N min X ya, N nya 4 kurangi dengan X1 faktorial. Nah, berarti ketemunya berapa ini? 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Nah, ini kalau mau hitung nanti ketemuan coret-coretannya
Nah, ini sama dengan 4 kali 3 faktorial ya. Ini berarti 3-nya coret, terus 1 faktorial tetap 1, berapapun dibagi 1 berarti hasilnya tetap itu ya. Jadi ketemunya 4. Nah, 4. Oke. Terus P pangkat 1. P-nya tadi 1/6 dipangkatkan dengan 1. Nah, nanti ketemu 0, sekian. Kemudian Q-nya adalah 5/6. Terus kemudian dipangkatkan dengan 3. 3 dapat dari mana? Dapat dari sini kan, N min X ya. Oke, dapat dari N min X 3. Terus tinggal dikalikan aja, nanti ketemu 0,386. Nah, oke, sampai sini dulu sambil bernafas ya, sambil dipahami lagi nanti. Ini masih cukup mudah teman-teman ya. Oke, nah ini jawaban yang A. Terus soal yang B, coba teman-teman perhatikan baik-baik ya. Berapa probabilitasnya jika mata dadu genap muncul 2 kali ya. Terus yang C, mata dadu 2 atau 6 muncul sebanyak 4 kali. Oke, jadi maksudnya itu ketika kamu melempar 4 kali, berapa kemungkinan setiap lemparanmu itu mengandung mata dadu 2 dan 6. Oke. Oh, sorry, atau ya, di sini atau. Kalau dan kan nggak bisa. Atau. Oke. Nah, kita lanjut ke jawaban yang B dan C. Oke ya, kita mulai. Pertama tadi berapa mata dadu genap muncul 2 kali ya. Mata dadu genap muncul 2 kali. Oke, jadi yang genap itu kan ada 2, 4, dan 6 ya kan, jadi ada 3 nih, ini genap. Nah, berarti P sukses atau P genap ini berapa? 3/6 ya kan, nih 3/6. Terus Q-nya karena P-nya adalah 3/6, berarti Q-nya otomatis sisanya, ya kan? Kalau Q-nya nggak diketahui, otomatis kita bisa hitung sendiri, yaitu sisanya berapa? 3/6 juga. Alias sama dengan ini ini setengah ya, setengah, ini juga setengah. Oke. Kemudian N-nya tadi sama 4. Nah, X-nya yang berbeda nih. X-nya sekarang 2. Kenapa 2? Karena dari soal. Nih, lihat. Muncul berapa kali? Nah, 2. Oke, muncul 2 kali. Yus, tinggal masukkan aja rumusnya seperti tadi. Nah, berarti tinggal masukkan nih, P X besar sama dengan berapa? X-nya 2. Terus variabel yang di sini tinggal memasukkan. Yes, ketemu nanti 0,75. Nah, silakan dicek ya, teman-teman. Kalau di soal ini tadi 3 angka di belakang koma ya. Itu nggak masalah sebenarnya, cuman kalau teman-teman nanti bisa sampai 4 angka di belakang koma, ini akan lebih baik sih karena lebih presisi gitu. Oke, kalau 3 koma kan biasanya banyak pembulatan ya. Oke, lanjut ya, yang C sekarang. Muncul mata dadu 2 atau 6 sebanyak 4 kali. Nah, pertama-tama 2 atau 6 ya, sama, tinggal buat jumlahkan nih. Yang mata dadu 2 kan kemungkinannya 1/6, mata dadu 6 juga 1/6 kan, terus buat jumlahkan, temunya sama dengan 2/6 alias 1/3. Berarti Q-nya berapa? Q-nya kan 1 min P kan, jadi tinggal sisanya berapa? 2/3. Oke. Kemudian N-nya 4, ini ya dari sini. Sorry, ini yang X, ini X. N-nya 4 tuh dari soal cerita tadi. Nah, wes tinggal memasukkan lagi nih. Nah, tadi persis plug. Nah, ini silahkan dicek lagi ya nanti. Oke, kira-kira begitu. Jadi soal yang barusan itu
menjelaskan kita bagaimana cara mencari probabilitas dari suatu peristiwa yang komplement. Artinya kalau kita udah tahu kemungkinan suksesnya sekian, kemungkinan gagalnya berarti sekian. Nah, nanti berapa probabilitas kemungkinan keluar peristiwa ini dan ini sebanyak berapa kali. Intinya gitu. Oke. Terus contoh yang kedua. Ini perhatikan lagi ya teman-teman. Sebanyak 5 mahasiswa. Nah, pokoknya ini ada angka kan pasti itu jadi variabel lah ya. Akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya. Nah, ini udah ada kata-kata probabilitas. Nah, ini pasti jadi ini jadi variabel. Kelulusannya adalah 0,7. Hitung probabilitas bahwa yang A dulu paling banyak 2 orang lulus, ya kan? Kemudian yang B yang akan lulus antara 2 sampai 3. Terus yang C paling sedikit 4 diantaranya yang lulus. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini soal yang bisa menjebak, ya. Misalkan ini, di sini 2 orang lulus, 2 orang. Tapi lihat di sini adalah ada keterangannya paling banyak. Paling banyak 2 orang lulus. Berarti itu kan ini X-nya ya. X-nya kan berarti bisa paling banyak 2 orang lulus, berarti 2 termasuk. Oke. Kemudian 1 termasuk, ya kan? Kemudian 0 juga termasuk. Nah, 0 di sini juga variabel karena mungkin ada kemungkinan kan bahwa terjadi kejadian di mana nggak ada yang lulus semua. Oke. Nah, berarti paling banyak 2 orang lulus kalau kita tulis secara matematis kan gini, kurang dari sama dengan berapa? 2. Nah, jadi tanda ini sangat memengaruhi hasil dari jawaban nantinya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Oke, terus kemudian nih yang B, yang akan lulus antara 2 sampai 3 orang. Nah, berarti gimana? Nah, gini kan. 2 ini kurang dari ini X, kurang dari ini 3. Nah, gini ya. Jadi di antara 2 sampai dengan sama dengan 3. Kemudian yang 4, yang C, paling sedikit 4 diantaranya lulus. Paling sedikit 4, paling sedikit kan 4, berarti 4 kita tulis, berarti bisa 5, 6, dan seterusnya, ya kan? Berarti penulisan matematisnya gimana? Berarti gini, lebih dari sama dengan 4. Nah, oke, gampang ya, ini kan X-nya kita udah paham nih sekarang, nanti sama tinggal masuk-masukkan juga. Oke, contoh yang A dulu ya. Contoh yang A, N-nya tadi sama dengan 5. 5 dari mana? Dari sini, 5 mahasiswa. Oke. Kemudian P kecil sama dengan 0,7. Nah, teman-teman udah tahu nih, ini kan dari soal, ya kan? Probabilitas kelulusannya 0,7. Ya. Terus Q-nya di soal ada nggak? Di soal nggak ada, tapi kan kita bisa hitung dari P, ya kan? Jadi langsung aja dikurangi 1 min 0,7 ya. Temunya 0,3. Nah, sekarang X-nya berapa? Nah, X-nya tadi ya dari soal. Ini kan X-nya bisa 2, bisa 1, bisa 0. Berarti kan kurang dari sama dengan 2. Di sini. Nah, wes tinggal masukkan. Nih, X-nya kalau kamu ganti 0, 1, 2, kemudian buat jumlahkan. Nah, ini berarti kita sedang menghitung yang kumulatif tadi ya, yang pakai sigma. Oke, gitu. Nah, terus Pak ini berarti kalau ditulis biar simple gimana Pak yang ini? Yang tadi toh tinggal yang P X besar, X besar sama dengan X, terus sigmanya tadi mbok ganti, ini N-nya berapa sama X mulai dari berapa. Terus tinggal mbok ganti ini N sama X-nya di sini.
Itu. Terus rumusnya tadi ya tetap sama di sininya. Oke. Nah, terus ketemu nih. Setelah dihitung Px sama dengan 0, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2 ketemu. Ini kali ini tambah ini, tambah ini. Ketemunya 0,16. Apakah 0,16 betul? Silahkan dibuktikan sendiri. Ya. Jadi kalau kuliah probabilitas memang seharusnya wajib pakai kalkulator ya. Kalkulator yang scientific terutama. Karena yang ada banyak fitur rumus matematisnya. Oke. Nah, kemudian lanjut. Yang kedua tadi, yang B apa soalnya? Yang akan lulus 2 sampai 3 orang. Nah, berarti X-nya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, wis masukkan aja nih. Ini kan sama. Yang ini yang beda ya. X 2 dan 3. Ini toh, nih tinggal jumlahkan ketemu 0,44. Terus yang C juga sama. Nah, yang C sama. Paling sedikit 4 diantaranya yang lulus. Sedangkan N kita cuma 5. Berarti kan antara 4 sampai 5 tok. Ya. Antara 4 sampai 5 tok. Gitu. Oke. Berarti tinggal masukkan lagi. Px 4-nya berapa, Px 5-nya berapa. Nih ketemu. Terus jawabannya juga ketemu 0,53. Oke. Jadi ini cukup straightforward, bisa dengan mudah dipahami untuk level mahasiswa karena ini kayaknya kalau pelajaran matematika SMA lebih sulit ya kayaknya. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya teman-teman ketika menghitung ini tadi, itu kalau ini kan kita menghitungnya manual, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan tabel ya. Nanti jenis tabelnya ada banyak sekali. Teman-teman nanti bisa lihat perhitungan tabel dengan tabel binomial, cari aja di Google atau di YouTube, nanti ketemu. Nah, cara membacanya nanti gimana itu bisa teman-teman lihat langsung di YouTube. Nanti saya contohkan di sini yang simpel-simpel aja. Oke. Nah, ini cara membacanya itu sebenarnya simpel. Misalkan kita sudah diketahui nih P-nya berapa. Kemudian diketahui N-nya, kemudian diketahui X-nya berapa di sini, di kolom yang ini. Ya. Kalau N-nya 1 dan X-nya 1, ini berarti P-nya misalkan 0,5, berarti kan di sini. Seret, seret. Oh, ternyata berarti probabilitasnya Px yang besar tadi itu sama dengan apa ini? 1. Ini Px sama dengan 1. Nah, kurang lebih caranya kayak gitu. Jadi cuma tinggal narik garis vertikal sama horizontal. Nah, contoh realnya, oke, kita masuk ke soal lagi. Oke, contoh ketiga nih. Probabilitas bahwa pasien penderita sakit jantung akan sembuh. Nah, sebelum saya lanjut ke kalimat yang selanjutnya, ini udah jelas nih probabilitas penyakit jantung sembuh. Nah, ini kita berarti bisa simpulkan adalah P kecil ya atau P sukses. Sama dengan 0,4. Oke. Kemudian jika 10 orang diketahui. Nah, 10 orang diketahui wes jelas banget itu adalah N. 10. Oke. Berapa probabilitas? Nah, yang aneh sekarang. 3 orang yang sembuh. Oke, 3 orang berarti X-nya sama dengan di sini 3. Ini X kecil ya, sorry. X kecil sama dengan 3. Kemudian yang B, paling banyak 3 orang sembuh. Ayo ini diperhatikan, paling banyak sama paling sedikit. Ya, perhatikan nanti tanda matematisnya, penulisan matematisnya seperti apa. Kemudian yang A dulu. Ini udah diketahui ya tadi P0,4 dapat dari sini. Q-nya berarti sebaliknya tinggal 1 min P kan. Nah, ini dapat dari sini. N-nya 10. Ini 10. X-nya 3 dari soal. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Berarti
rumusnya ini Px sama dengan 3, ini harusnya X besar ya. Ketemu nih nanti, rumusnya adalah kayak gini kan. Ketemu, kalikan, ketemunya adalah 0,21499. Nah, apakah kalian percaya? Silakan buktikan sendiri ya dengan menghitung. Kalau nggak percaya, nah kita sebenarnya bisa membuktikan juga lewat tabel. Nah, di sini ada tabelnya. Oke, jadi ya pertama tadi kita yang soal A dulu nih. Soal A tadi apa? 3 orang yang sembuh. 3 orang yang sembuh. Pertama-tama kita tadi mengetahui N-nya berapa? 10. Kemudian X yang dicari 3 orang ya, 3 orang yang sembuh. Terus kemudian P kecil atau P sukses 0,4. Nah, terus Px sama dengan 3 di sini itu sama dengan kumulatif P untuk X semuanya, yang P misalkan ada P 3, P2, P1. Terus kemudian di sini dikurangi dengan Px kurang dari 2. Berarti berapa? Dikurangi dengan P2, P1. Oh, ini kurang 1 ya, P0. P0 ini juga tambah dengan P0. Sorry, ini tambah nih. Ini dikurangi dengan ini. Nanti kan ketemu P3. Ya kan di sini. Nah, karena kan sisa dari perhitungan ini dikurangi dengan ini, berarti kan hasilnya kan ya ini. Karena kan ini X-nya sama dengan 3, ya kan? Yang ini sini sorry agak ruwet ya. Di sini 2, Px kurang dari 2, habis nanti dikurangi dengan ini, Px kurang dari 2. Ketemunya adalah ini Px sama dengan 3. Oke. Nah, terus di sini kok bisa 0,382 dikurangi 0,167? Kok bisa? Nah, P tadi soalnya. Pertama gini, kita hitung yang 0,382 dulu ya. Berarti itu yang X kurang dari 3. Yang ini dulu ya. Jadi kamu lihat, di sini ada kolom P dan di sini ada kolom C atau X ya, X kecil tapi atau terus di sini ada N. Nah, nanti kalian harus cari dulu nih yang N-nya sesuai. Kalau di soal kan N-nya kan 10 nih, berarti kalian nanti harus cari yang N-nya 10 juga di tabel. Oke. Kemudian tinggal mbok geret P-nya berapa? Di sini 0,4. 0,4 itu sama dengan 0,40 di sini. Nah, sama, nggak ada bedanya. Oke. Kemudian N-nya berapa? N-nya 10. Ini pasti. Kalau misalkan di sini ada N11, nanti perhitungannya udah beda lagi di sini. Oke. Jadi kita langsung aja cari yang N-nya sama dengan 10 di sini kan berarti. Nah, X-nya berapa? X-nya 3. Nah, jadi untuk yang Px sama dengan 3 ini X-nya adalah 3. Px sama dengan 3 berapa? 0,382. Berarti kan yang ini. Nah, kamu tulis nih 0,382. 0,382. Kemudian sekarang kita cari yang P di mana X-nya itu kurang dari sama dengan berapa? 2. Oke. Berapa? Sama, berarti P-nya 0,4. Kemudian X-nya kan ini berarti yang berbeda. X-nya berbeda. E-nya sama, X-nya berbeda. Di sini tarik aja. Set. Ketemunya 0,167. Wes, tinggal kurangi tadi. Ini dikurangi dengan ini. Ya kan? Dikurangi 0,167. Wes, ketemunya berapa? 0,215. 0,215. Ya. Sorry, ini nggak baca 0,215 lah ya. Nah, apakah benar atau mendekati dengan yang perhitungan sebelumnya? Perhitungan sebelumnya adalah 0,21499. Ya, selisih 0,001. Oke, itu masih dalam batas
toleransi ya, jadi masih boleh. Nah, tetapi kalau teman-teman perhatikan, kalau kita pakai tabel itu otomatis sudah dilakukan pembulatan. Oke. Karena di sini cuma pakai 3 angka di belakang koma. Dan itu nggak apa-apa juga. Gitu. Itu kalau mata kuliah probabilitas standarnya itu bisa 3 bisa 4 ya, tergantung kalian. Oke, kalau saya prefer 4. Oke, kita lanjut. Nah, terus soal yang B tadi apa? Soal yang B. Soal yang B paling banyak 3 orang, yang C paling sedikit 3 orang. Paling banyak 3 orang, berarti kan dari 0 sampai dengan X-nya 3, ya kan? Sedangkan yang C itu minimal 3 sampai dengan seterusnya. Berapa? 10 kan berarti. Nah, terus cara ngitungnya berarti gimana? Untuk yang P kurang dari sama dengan 3 dulu, berarti kan buat tambahkan nih. P X0, X1, X2, X3, nanti kan ketemu. Mau masukkan rumus atau kamu langsung lihat tabel, dan nanti bisa ketemu. Ketemunya berapa? Nah, silakan nanti dicari ya. Ketemunya, nah, ketemunya ya udah ketemu ini. Tadi kan udah dihitung. Kalau P-nya X kurang dari sama dengan 3, berarti dari P0, P1, 2, dan 3 itu 0,382. Ya, udah ketemu. Terus kemudian yang C, P X lebih dari sama dengan 3. Ingat, lebih dari sama dengan 3 berarti ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bayangkan kalau kamu ngitung satu-satu itu kan terlalu lama, terlalu panjang banget. Dan mendingan gini aja, 1 dikurangi dengan, nah di sini yang gagal berarti. Ya, kalau yang ini kan tadi P sukses, kalau yang ini yang gagal atau yang sebaliknya. Loh, kenapa Pak kok bisa X kurang dari sama dengan 2? Ya benar toh. Kan di sini kan 3 sampai 10. Berarti yang tidak termasuk 3 sampai 10 berapa? Ya ini ada 2, ada 1, ada 0. Nah, P012 itu adalah PX kurang dari sama dengan 2 kan. Nah, daripada kita ngitung 7 di sini, lebih baik kita cuma ngitung 2 toh. Yaitu ini, 1 min P-nya yang ini. Oke, nanti ketemu sama dengan, kenapa 1? Ya karena ini kan nilai maksimum probabilitas kan. 1 dikurangi 0,167. Oke, nanti ketemu 0,833. Oke, terus kalau dilihat dari tabel, berarti gimana ini caranya? P X yang lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3 berarti dari sini sampai ke 10 ini. PX lebih dari sama dengan 3 ya. Oke. Oh sorry kayaknya yang ini nggak ada hubungannya sih. Saya ralat aja. Intinya kalau yang soal C itu kalau kita disuruh mencari yang paling sedikit 3 orang yang sembuh ya, paling sedikit 3 orang yang sembuh, berarti ketemunya tadi ini 0,833. Oke. Terus lanjut. Nah, kemudian dari perhitungan yang tadi itu bisa kita simpulkan kalau rumusnya itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi misalkan nih jumlah suksesnya 0, tinggal memasukkan kan 0 di sini X-nya. Nah, terus nanti ketemu berapa? Sini juga ketemu sampai dengan N. N berarti jumlah percobaannya kan, jumlah maksimalnya itu berapa. Nanti harusnya kalau kalian jumlahkan dari sini ke sini itu sama dengan 1. Nah, benar nggak? Nah, nanti coba kalian aja hitung. Itu. Oke. Nah, ini untuk materi selanjutnya. Teman-teman silahkan pelajari. Jadi, kalau teman-teman masih ingat tentang mean, median, varian atau standar deviasi di matematika ya, zaman SMA, itu juga bisa dihitung. Mean itu maksudnya apa, variansi apa, deviasi standar apa.
Coba nanti teman-teman yang sudah tahu bisa post di forum ya, supaya teman-teman yang nggak tahu bisa tahu, dan teman-teman yang nulis definisi dari ini mungkin nanti bisa dapat bonus kan, karena ini memberitahu teman-teman yang lain juga. Oke. Nah, kalau di sini secara singkat aja ya, main itu min atau min ya, min aja ya. Min dari distribusi binomial adalah ini, mu sama dengan ini rumusnya X sama dengan N kali P. Kemudian kalau varian itu adalah standar deviasi dikuadratkan ya, nanti ketemu P kali X sama dengan NP Q. Kemudian kalau standar deviasi atau ini apa, sigma ya, ini sigma kecil. Kalau sigma besar kan yang ini. Nah, ini sigma kecil sama dengan SD kali ini SDX atau standar deviasi X sama dengan NPQ di akar. Kenapa di akar? Karena kan ini akar dari ini sama. Nah, kalau dikuadratkan dia jadinya variansi, kalau di akar nanti dia jadinya standar deviasi. Nah, oke, untuk soal-soal lanjutan teman-teman nanti bisa baca sendiri ini sama. Nah, di sini ada latihan soal. Nanti akan saya kasih link di Kulino ya untuk upload. Ini teman-teman bisa upload tugas-tugas di situ. Oke, dari saya cukup itu teman-teman. Ini ada 3 soal, cukup lah untuk seminggu. Oke. Yes, dari saya gitu aja. Terima kasih. Jangan lupa absen seperti biasa. Oh ya, mungkin untuk minggu depan, mulai minggu depan, saya belum tahu nih kuliah kita apakah kita bisa undur jadi lebih fleksibel seperti ini ya, di atas jam 12 atau nggak bisa. Kalau nggak bisa ya tetap di bawah jam 12, tapi nanti biasanya ada pemberitahuan ya dari saya gitu ya. Nanti kita fleksibel lah untuk jamnya, kan ini kan biasanya saya rekam, jadi teman-teman tetap bisa lihat jam berapapun asalkan nggak molor absennya jadi 2 hari gitu ya. Maksimal tuh biasanya saya kasih misalkan hari ini kuliah berarti nanti malam atau besok siang hari itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat belajar di tengah pandemi ini, tetap semangat, jangan nyerah. Kita tahu kondisi teman-teman, kondisi mungkin orang tuanya juga sedang terdampak ya. Tapi kalau kita berjuang kan bukan sebagaimana kita mendapat banyak cobaan, tapi bagaimana cara kita bangkit. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.